Shalom saudaraku yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Salam sejahtera untuk saudara sekalian. Selamat berjumpa kembali di renungan dan doa pagi hari ini. Semoga pagi ini saudara tetap dalam keadaan sehat dan sukacita yang luar biasa dari Tuhan kita Yesus Kristus. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, marilah kita sama-sama berdoa kepada Tuhan. Bapa kami yang di surga, kami memuji dan bersyukur kepadamu, karena pada pagi hari ini kami masih bisa menikmati pagi yang indah ini. Tuhan, saat ini kami hendak mendengarkan firman-Mu. Berilah pengetahuan dan bimbinglah kami ini, agar apa yang Engkau firmankan dapat bekerja sesuai kehendak-Mu. Bukalah hati dan pikiran kami untuk mendengar dan menerima firman-Mu. Kiranya firman-Mu ini dapat menjadi berkat bagi kami. Berbicaralah Tuhan. Kami sudah siap menerima firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur amin. Tema renungan kita hari ini adalah milikilah karakter Kristus. Saudaraku sekalian, marilah kita buka Alkitab kita dalam 1 Timotius pasal 3 ayat 1-7. Demikian firman Tuhan. Benarlah perkataan ini. Orang yang menghendaki jabatan penilik jemaat menginginkan pekerjaan yang indah. Karena itu, penilik jemaat haruslah seorang yang tak bercacat, suami dari satu istri, dapat menahan diri, bijaksana, sopan, suka memberi tumpangan, cakap mengajar orang, bukan peminum, bukan pemarah melainkan peramah, pendamai, bukan hamba uang, seorang kepala keluarga yang baik, disegani dan dihormati oleh anak-anaknya. Jikalau seorang tidak tahu mengepalai keluarganya sendiri, bagaimanakah ia dapat mengurus jemaat Allah? Janganlah ia seorang yang baru bertobat, agar jangan ia menjadi sombong dan kena hukuman iblis. Hendaklah ia juga mempunyai nama baik di luar jemaat, agar jangan ia digugat orang dan jatuh ke dalam jerat iblis. Menjadi seorang pelayan Tuhan tentu bukanlah sebuah pekerjaan yang main-main dan mudah untuk dilakukan. Terlebih lagi, pelayan Tuhan tidak bisa dipilih dengan sembarangan. Paulus sangat menegaskan hal ini, mengingat pada waktu itu banyak pengajar sesat yang muncul. Paulus tidak ingin pemberitaan Injil yang menyelamatkan dilemahkan dengan sifat-sifat para penilik yang tidak bertanggung jawab. Oleh sebab itu, agar Injil dapat diberitakan dengan baik, para penilik atau pemimpin jemaat harus dipilih secara selektif. Ada beberapa syarat yang diberikan oleh Paulus kepada Timotius. Pertama, untuk hal-hal yang berhubungan dengan pribadinya, dia harus tak bercacat, dapat menahan diri, bijaksana, sopan, suka memberi tumpangan, cakap mengajar, peramah, pendamai, dan mempunyai nama baik. Dia bukan peminum, pemarah, hamba uang, atau orang yang baru bertobat. Hal-hal ini sangatlah penting dimiliki oleh seorang pemimpin jemaat, sebab sebelum mengajar dan membimbing orang lain, dia harus terlebih dahulu menunjukkan tingkah laku dan kerohanian yang benar. Kedua, dia harus memiliki hubungan yang baik dengan keluarganya, seperti hanya memiliki satu istri. Menjadi kepala keluarga yang baik, serta disegani dan dihormati oleh anak-anaknya. Bagi Paulus, hal ini tidak kalah penting, sebab dia harus bisa memimpin keluarga yang lebih kecil terlebih dahulu, barulah memimpin keluarga yang lebih besar, yaitu jemaat Allah. Semua syarat ini tentu wajib diberlakukan hingga saat ini. Tujuannya adalah agar pemberitaan Injil tidak terhalang oleh karakter dari pemberita Injil itu sendiri. Namun, syarat-syarat itu juga perlu dimiliki oleh setiap orang percaya, bukan hanya para pemimpin gereja. Mengingat bahwa pemberitaan Injil adalah tugas semua orang percaya, karakter kita harus sesuai dengan Injil Kristus yang kita beritakan.
Oleh sebab itu, marilah kita semua berusaha memiliki karakter Kristus. Kita perlu menjaga nama baik dan menjadi teladan bagi orang lain. Ini harus dilakukan dengan kesungguhan, bukan dengan paksaan atau kemunafikan. Dengan demikian, kita tidak dihujat orang dan nama Tuhan dimuliakan. Demikianlah firman Tuhan pagi hari ini. Semoga dengan firman Tuhan ini bisa membuat kita semakin bertumbuh di dalam Tuhan Yesus Kristus dan kita bisa menjadi berkat untuk orang-orang di sekitar kita. Sebelum kita memulai aktivitas kita pada pagi hari ini, mari kita persiapkan hati dan pikiran kita untuk berdoa kepada Tuhan. Ya Allah Tuhan kami, segala puji dan syukur kami panjatkan kehadirat-Mu Tuhan atas segala cinta dan kasih-Mu yang masih kami rasakan di pagi hari yang indah ini. Kami bisa melewati malam ini dan akan memulai pekerjaan pagi hari ini. Semua karena berkat-Mu. Ya Tuhan, Engkau tahu sebentar lagi kami akan memulai aktivitas kami dalam bekerja. Kiranya Tuhan selalu membimbing kami dalam segala pekerjaan yang akan kami lakukan. Jauhkan segala mara bahaya, dan jadikanlah pekerjaan yang kami lakukan ini menjadi berkat bagi kami dan juga orang lain. Ajari kami Tuhan untuk selalu bersabar dalam bekerja, selalu tetap mengandalkan kuasa-Mu dalam bekerja, dan senantiasa menyelesaikan pekerjaan dengan seizi-Mu Tuhan. Bimbing kami untuk bekerja dengan semangat dan kasih, bekerja sama dengan orang lain, terutama bekerja sama dengan-Mu. Ketika kami mengalami kesulitan dalam bekerja, jangan biarkan kami tersesat Tuhan, tetapi tuntunlah kami dengan kasih-Mu untuk mencari jalan keluar dari segala kesulitan yang kami jumpai selama bekerja. Ya Tuhan, di atas semua permohonan kami ini, kami adalah manusia yang lemah dan penuh dosa. Kiranya terlebih dahulu berikan kami pengampunan Tuhan, agar kami layak disebut sebagai anak-Mu dan layak memohon dari-Mu Tuhan. Hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur serta memohon kepadamu. Amin.